Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan kesabaran-Mu kepada kami. Kami mengakui bahwa kami manusia yang sangat terbatas dan penuh kelemahan, sehingga sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami bisa belajar kebenaran firman-Mu melalui renungan online hari ini, agar kami bisa dituntun-Mu menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 yang berbunyi demikian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Hakim-Hakim, nampak terlihat adanya kasih Allah yang dengan kesabaran mau menuntun kita umatnya agar tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau bangsa Israel pada zaman yang lalu. Kitab Hakim-Hakim seperti seorang ayah yang duduk di sofa bersama anak-anaknya menceritakan kisah-kisah kesalahan dan kegagalan generasi keluarga di masa lalu. Karena ia ingin anak-anaknya bisa belajar dan memiliki hidup bijaksana dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Saudara-saudara, di kitab Hakim-Hakim ini terlihat adanya penyingkapan hati Allah yang cemburu, dan kecemburuan Allah terhadap umatnya ini adalah tanda kedalaman dan kesetiaan kasih-Nya. Jadi kecemburuan Allah di sini merupakan hal yang benar. Dan di kitab Hakim-Hakim ini terlihat juga dapat mendatangkan hal yang bermanfaat karena menggambarkan siklus rohani bangsa Israel yang menyedihkan, yang dicatat sebagai peringatan dari Allah yang penuh kasih kepada kita, agar kita bisa berhati-hati dan tidak terus mengulanginya lagi. Adapun siklusnya tersebut antara lain, bangsa Israel mengalami masa kemudahan dan kemakmuran. Kemudian mereka melupakan Tuhan. Mereka mengejar ilah-ilah lain. Allah memakai bangsa-bangsa sekitar sebagai alat mendisiplinkan mereka. Bangsa Israel berseru meminta pembebasan dari Allah. Allah mengirimkan seorang pembebas. Bangsa Israel kembali mengalami kemudahan atau kemakmuran. Kemudian siklus kembali berulang. Ya, Hakim-Hakim mencatat akan siklus yang berulang ini karena Allah mengasihi umatnya, dan ia tidak ingin umatnya tersesat. Ia ingin umatnya bisa waspada dan tidak terus mengulangi siklus menyedihkan tersebut. Saudara-saudara, harus diakui apa yang terjadi pada bangsa Israel di saat itu juga bisa terjadi pada kita umat Allah di hari ini. Masa-masa nyaman, mudah, makmur seringkali adalah saat-saat di mana doa, kehidupan ibadah, kedekatan kita kepada Allah melemah. Rasa syukur kita atas semua karya Allah, penyediaan Allah, perlindungan Allah kepada kita juga berkurang. Dan kita mulai lebih mencari identitas diri secara horizontal daripada vertikal. Demikian juga kita lebih mencari makna hidup, tujuan hidup, rasa ketenangan dan kedamaian batin secara horizontal daripada secara vertikal. Dalam kitab Hakim-Hakim juga terlihat jelas bahwa disiplin Allah betapapun kerasnya
adalah tanda akan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita yang adalah milik-Nya. Saudara-saudara, bagaimanakah kehidupan kita di masa-masa kita ada dalam kenyamanan, kemudahan, dan kemakmuran? Apakah doa dan ibadah kita atau kedekatan kita dengan Allah melemah dan hati kita mengembara, atau kita masih bisa memiliki kedekatan dengan Allah dan kita pun senantiasa berpegang teguh kepadanya dengan segenap hati kita? Kiranya Tuhan menolong kita umat-Nya selalu mawas diri agar kehidupan kita di dunia ini selalu memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki komunikasi yang baik dengannya, sehingga kehidupan doa dan ibadah serta pelayanan kita kepadanya pun berjalan baik, lancar. Kita bisa setia mewujudkan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu melalui renungan online ini. Tolong kami bukan hanya belajar firman-Mu, tetapi melakukannya di hidup ini. Tolong kami di saat kondisi semuanya nyaman, kami tidak melupakan-Mu. Kami tetap hidup mendekat kepadamu, tetap setia berdoa, beribadah, dan melayani-Mu. Tolong kami yang penuh keterbatasan ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.